Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 6. Pada kali ini kami ingin menjelaskan sistem operasional dari universitas, rumah sakit, serta restoran. Nah, yang pertama, cara mengelola restoran dengan menerapkan manajemen restoran yang baik. Di dunia bisnis saat ini, restoran merupakan salah satu bisnis yang paling diminati masyarakat dikarenakan merupakan salah satu faktor kebutuhan dari lingkungan ataupun masyarakat saat ini, bahkan sampai seterusnya. Nah, jadi ketika kita ingin membuka bisnis restoran, tentu kita juga harus memiliki standar operasional prosedur agar bisnis ini tidak sekedar hanya bisnis biasa-biasa aja, melainkan suatu bisnis yang lebih profesional. Nah, apa saja itu standar operasional prosedur terhadap restoran? Mari kita lihat ya. Yang pertama itu ada greeting the guest, atau merupakan menyapa tamu. Tamu yang memasuki restoran akan disambut dengan ramah oleh hostess restoran atau resepsionis. Hal ini dilakukan agar memberi kesan kekeluargaan atau kedekatan terhadap pelanggan yang belum mengerti prosedur ataupun tata cara dalam pemesanan di restoran. Nah, yang kedua, seating the guest. Setelah tamu masuki restoran, tamu akan diantar ke meja yang telah disediakan untuk membantu memilih, bukan membantu sih, lebih ke melakukan pelayanan yang lebih baik. Ketiga, pouring ice water. Dengan menyajikan air putih sebagai pembuka sebelum pelanggan menikmati hidangan merupakan tahap pelayanan terhadap restoran. Dan yang keempat, presenting the menu atau taking order. Pramusaji akan memberikan daftar menu dari sisi kiri tamu sambil membantu menjelaskan pada tamu jika mengalami kesulitan dalam memilih menu serta pesanan-pesanan lainnya. Pramusaji juga dapat menawarkan hidangan spesial dari restoran tersebut. Yang kelima, adjustment. Pramusaji melakukan clear up atau mengganti peralatan makan yang disesuaikan dengan menu yang dipesan oleh tamu. Penempatan sendok, garpu, dan pisau yang benar akan menjadi nilai plus dalam pelayanan. Yang keenam, serving the food. Menyajikan makanan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, seperti meletakkan makanan dengan tangan kanan. Dalam kesempatan ini, pramusaji dapat menjelaskan makanan apa yang dipesan. Yang ketujuh, clear up. Clear up adalah proses mengambil peralatan yang kotor setelah tamu selesai makan hidangan utama. Pada saat hidangan dessert yang akan dikeluarkan, pramusaji akan mengambil peralatan yang tidak digunakan lagi. Yang kedelapan, crumbing down. Crumbing down adalah proses membersihkan meja makan dari kotoran setelah proses clear up dilakukan. Yang kesembilan, presenting the bill. Sebelum memberikan bill atau nota tagihan, pramusaji bisa menanyakan komentar tamu mengenai pelayanan, citra rasa makanan dan minuman serta suasana pada restoran tersebut. Yang ke-10, ucapan terima kasih. Setelah tamu selesai makan dan hendak pulang, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan ucapkan salam perpisahan seperti selamat malam dan jangan lupa untuk datang ke restoran kami. Ini bisa membuat tamu Anda merasa dihargai dan dinantikan kembali. Standar operasional prosedur di rumah sakit. Fungsi atau perannya dalam pelayanan kepada pasien sebagai pemberi pelayanan meliputi kecepatan, ketepatan, kelengkapan, dan kejelasan informasi, kenyamanan ruang tunggu, dan lain-lain. Yang pertama, menyiapkan formulir dan catatan serta nomor rekam medis yang diperlukan untuk pelayanan. Yang kedua, yaitu formulir dan catatan yang perlu disiapkan, yaitu formulir rekam medis yang belum berisi catatan pelayanan pasien yang lalu.
Selanjutnya, buku register pendaftaran pasien rawat jalan, buku ekspedisi, kartu indeks utama pasien, kartu identitas berobat atau kartu tanda pengenal pasien, dan karcis pendaftaran pasien. Kegiatan pelayanan rekam medis yang kedua yaitu menanyakan kepada pasien yang datang apakah sudah pernah berobat. Bila belum, berarti itu adalah pasien yang baru, dan apabila sudah, berarti pasien lama. Nah, untuk pelayanan pasien yang baru yaitu menanyakan identitas pasien secara lengkap, menyerahkan kartu identitas kepada pasien, menanyakan keluhan pasien, mengarahkan pasien ke poliklinik, menanyakan apakah membawa surat rujukan, mempersilakan pasien menunggu di ruang tunggu poliklinik yang sesuai, mengirim dokumen rekam medis ke poliklinik yang sesuai menggunakan buku ekspedisi. Untuk pelayanan pasien yang lama yaitu menanyakan terlebih dahulu membawa kartu indeks berobat atau tidak. Bila membawa, maka catatlah nama dan nomor rekam medisnya untuk dimintakan dokumen rekam medis lama ke bagian filing. Bila tidak membawa, maka tanyakanlah nama dan alamat pasien untuk dicari. Setelah akhir pelayanan kegiatannya ada 3. Yang pertama, mencatat identitas pada buku register pendaftaran pasien rawat jalan. Yang kedua, mencocokkan jumlah pasien dengan jumlah pendaftaran pasien rawat jalan dengan kasih rawat jalan. Dan yang ketiga, membuat laporan harian tentang penggunaan nomor rekam medis agar tidak terjadi duplikasi. Penggunaan formulir rekam medis untuk pengendalian penggunaan formulir rekam medis, serta merekapitalisasi jumlah kunjungan pasien baru dan lama untuk keperluan statis. Jadi sekian informasi yang kami berikan. Semoga informasi tersebut dapat membantu kalian menambah wawasan serta dapat mengedukasi kalian juga ya. Saya Rocky Semarmata beserta dengan rekan-rekan saya. Saya Tesalonika Mailenia Yusuf. Saya Daniel Setli. Saya Safira Laila Adam. Saya Siti Maharani Tarib. Saya Maisara Kirmak. Kami mengucapkan terima kasih. Bye-bye. Bye.